Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam podcast The Yellow Jacket. Masih bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahrialsa. Prof, kali ini kita bicara soal dokter nih. Terkadang masyarakat banyak menemukan masalah antara dokter A dan dokter B itu beda beda pemeriksaan lah. Nah, bagaimana Fakultas Kedokteran UI melahirkan atau menjadi lokomotif menciptakan dokter berkualitas Indonesia? Ya, pertama kan sejarah ya, kita bisa bilang sejarah. Jadi gedung FKUI ini kan juga sudah berumur 102 tahun. Jadi memang di awal itu kita tahu dulu pendidikan kedokteran itu namanya pendidikan dokter Jawa. Oh iya, ya kan di Stovia ini ya, karena memang ini untuk kepentingan pribumi lah, jadi dokter pribumi kan. Tapi justru di situ kan akhirnya melahirkan para pemikir-pemikir untuk untuk kemerdekaan bangsa bahkan kan ya kan dulu ini kan seperti ini udah 102 tahun yang lalu. Ya kan 102 tahun yang lalu, kemudian di tahun 2000 di 1928 ya kan 1945. Nah, jadi sejarah panjang ini memang membuat FKUI itu memang harus menciptakan dokter-dokter yang berkualitas. Ya seperti kita tahu Dr. Cipto Mangunkusumo ya kan, juga beberapa dokter-dokter lain yang dulu yang akhirnya menjadi dokter pejuang gitu ya. Nah, ini semangat ini yang terus muncul di antara kita. Kalau sejatinya memang FKUI jadi artinya sekolah Stovia tadi bergabung dengan Universitas Van Indonesia akhirnya menjadi FKUI itu memang baru 72 tahun yang lalu ya kan, tahun 1950 ya. Nah, oleh karena itu memang ada tanggung jawab moral lah, artinya buat FKUI ini harus menciptakan dokter-dokter yang berkualitas. Karena memang sejarah panjang membuktikan bahwa di sini lahir dokter-dokter yang berkualitas. Dan kita tahu juga selain tadi dokter-dokter yang memang bekerja untuk masyarakat ya, memberikan pelayanan kesehatan, kemudian juga tentu mereka juga bekerja di militer ya, di TNI sebagai dokter-dokter militer, kemudian juga ada yang menjadi peneliti, bahkan ada juga yang mereka ya karena memang mungkin kebetulan ke luar negeri, kemudian di sana mungkin diapresiasi, ada juga yang memang bekerja di luar negeri sampai saat ini misalnya lulusan FKUI, bahkan ada yang menjadi dokter ternama juga di luar negeri misalnya. Betul, kemudian di pemerintahan ya kan sejarah juga bisa melihat bahwa Menteri Kesehatan kan juga sebagian besar lahir dari FKUI ini gitu ya. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab moral buat FKUI untuk selalu menghasilkan dokter-dokter berkualitas ya, bukan saja dokter-dokter yang memberikan pelayanan kesehatan yang mumpuni, tapi juga dokter-dokter yang siap tadi menjadi dokter-dokter TNI, kemudian juga siap menjadi seorang saintis, dan siap juga bersaing secara global ketika memang mereka berada di luar negeri, menjadi bekerja ya sebagai saintis atau sebagai klinisi misalnya seperti itu. Jadi ini memang terus kita pertahankan. Sejarah panjang ini membuat kita terus semakin kuat, ya, semakin mantap di dalam benar-benar menciptakan sumber daya khususnya di bidang kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi benar tadi sampaikan Profesor Hari bahwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjadi sejarah bangsa dalam membangun kesehatan di Indonesia. Gitu ya, Prof? Ya. Nah, Prof, apa sih bedanya lulusan FKUI dengan universitas lainnya? Ya, kalau saya bilang sih begini, artinya pertama kalau kita bicara soal lulusan dalam tanda petik, kita kan punya standar. Yang kita bilang untuk dokter misalnya standar kompetensi dokter Indonesia. Tentu FKUI pun juga harus menjaga standar tersebut. Jadi kita juga terlibat ya di dalam proses tersebut begitu ya, para kita bilang edukator ya di bidang pendidikan kedokteran ini pun juga terlibat di dalam hal tersebut. Jadi intinya adalah bahwa kami tetap berharap bahwa semua fakultas kedokteran itu menciptakan dokter-dokter yang mempunyai standar yang sama gitu loh. Nah, cuman kan nanti bicara soal bagaimana kelanjutannya gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya kami berharap bahwa dokter-dokter FKUI itu
tidak hanya selesai sebagai dokter umum saja. Ya, saya berharap mereka juga terus bisa lanjut menjadi dokter spesialis, bahkan menjadi dokter subspesialis misalnya, super spesialis lah istilah orang awam bilang. Ya misalnya, kemudian kita juga berharap para dokter-dokter itu pun juga bisa lanjut menjadi seorang peneliti, ya, mengambil magister bahkan doktor. Nah ini saya ambil contoh misalnya kita pernah saya melihat pernah evaluasi 25 tahun jadi dokter. Dokter lulusan FKUI itu kita melihat bahwa 20% dari mereka tuh doktor. Ujungnya gitu loh setelah 25 tahun. Ya, bahkan juga ada yang jadi profesor setelah 25 dokter. Ya, kalau di level dinas kesehatan paling enggak dia udah kepala bidang gitu ya, ketua bidang gitu ya. Nah, bahkan kan Pak Wamen yang saat ini menjabat Wakil Menteri Kesehatan itu Dr. Dante itu juga lulus 25 tahun yang lalu dari dokter FKUI ini gitu loh. Jadi artinya bahwa kami punya standar tuh. Artinya kalau tadi yang saya bilang bicara soal lulusan standar sama, tapi kami punya harapan ketika dia dokter FKUI maka tadi tuh bahwa dalam 25 tahun paling tidak 25% dari mereka itu 20% dari mereka udah mesti jadi dokter. Mesti sekolah S3. Ya, belum lagi kita bicara soal mungkin sekitar 50-60% lagi mereka harus jadi spesialis. Ya mungkin lanjut lagi mungkin 10-20% jadi sudah ngambil menjadi konsultan gitu. Jadi itu yang standar yang kita bilang. Nah, kemudian mereka juga siap ketika mereka berada di luar negeri, mereka pun juga siap untuk bekerja dengan sebaik-baiknya di luar negeri gitu loh. Oke, Tribuners. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan bahwa memang beda loh lulusan dokter Fakultas Kedokteran Indonesia dengan universitas lainnya, mau di luar negeri mau di dalam negeri. Gitu ya, Prof. Ya, artinya kita punya standar, mereka harus tetap meningkatkan kapasitasnya, karena dia kapasitas dia mesti segini. Jadi kalau cuma sampai di sini doang sayang, ya karena kita melihat potensi dia di atas. Ya kebetulan alhamdulillah dengan FKUI saat ini kalau kita lihat QS ya salah satu QS ini kan yang memang digunakan untuk rankingan dunia itu kalau bilang topik medicine memang kita berada di sekitar terakhir ini kita ada di 266 dunia. Ya, jadi kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita tembus 250 dunia. Keren. Jadi artinya apa bahwa memang itulah harapan kita gitu loh. Jadi kita dengan seperti itu tentu ini menjadi motivasi para calon dokter, para calon spesialis, ya juga mungkin juga para calon konsultan untuk bisa sekolah di FKUI. Begitu. Oleh karena itulah maka kami selalu mendapat creamer dari suatu krim gitu. Jadi kami udah dapat yang hebat-hebatnya nih. Nah, oleh karena itu ketika kami yang dapat hebat-hebatnya, kita harus mengemas yang anak-anak hebat ini harus bertambah hebat lagi ketika mereka di FKUI gitu loh. Jadi itu keuntungan poin FKUI. Ujungnya adalah menjadi penentu kebijakan. Betul, misalnya salah satunya ya kan. Dan bisa mempengaruhi kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Prof, apakah mungkin dari kan kalau riset hulu ke hilir, apakah itu dimulai dari penerimaannya? Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa kami selalu menjaga standar di dalam penerimaan tersebut. Ya, artinya ada standar yang memang cukup tinggi untuk orang bisa sekolah di sini. Tapi bukan bicara soal orang punya uang atau tidak punya uang. Itu kita kesampingkan. Itu saya bilang itu kita kesampingkan. Yang penting siapapun bisa menjadi mahasiswa FKUI kalau memang lolos secara akademik. Karena apa? Karena memang UI sendiri secara keseluruhan UI tentu ada FKUI juga ada di situ. Itu memberikan keleluasaan buat mahasiswa barunya dalam memilih untuk kesanggupan pembiayaan. Bahkan yang paling istilahnya mentok-mentoknya itu kita bisa nolkan 0 rupiah dalam satu semester. Benar, pemirsa. Kuliah di FKUI bisa 0% loh. Bisa 0 rupiah. 0 rupiah salah. Ingat itu aja. 0%. Salah. 0 rupiah. Jadi jangan bilang kalau kuliah di FK itu mahal ya. Iya. Jangan kemana-mana, kita akan tanya yang lebih dalam dulu. Stop dulu, Rob. Kalau mahasiswa yang tidak mampu gimana? Iya, jadi yang saya bilang tadi bahwa yang penting dia lulus dulu. Iya. Ya kan, ini memang kan ada yang istilahnya mahasiswa bidik misi. Itu yang memang dari awal waktu dia sekolah SMA dia apply untuk bidik misi.
Itu kalau keterima tentu ini menjadi poin positif. Nah, cuman yang saya bilang tadi nih, ketika dia memang mengikuti seleksi, kan kita ada apa itu senam PTN atau SBMPTN atau SIMAK UI, dia diterima. Nah, ketika dia diterima, maka kita kasih option untuk dia sanggupnya bayar berapa. Nah, tapi sanggupnya bayar berapa itu bukan yang tinggi, ada yang kita bilang biaya operasional pendidikan berkeadilan. Yang saya bilang tadi itu paling rendah itu bisa 0 rupiah. Jadi saya pada kesempatan ini menyampaikan gak usah takut untuk mendaftar di FKUI. Kalau memang Anda memang dalam tanda petik punya kemampuan akademis yang tinggi untuk bisa diterima FKUI walaupun tidak punya uang, kita akan bisa istilahnya paling mentok-mentoknya itu bisa di-0kan rupiah. Satu. Kemudian kami juga punya ya baik itu yang dikelola oleh alumni atau juga beberapa industri ya memberikan beasiswa. Bahkan buat yang tidak mampu itu kita bisa berikan pendanaan bisa sampai untuk biaya hidup tuh 2 juta sebulan. 2 juta sebulan. Ya dikasih lagi dia gitu loh. Gitu saya belajar yang benar nih. Jadi artinya ada peluang-peluang, nggak usah takut. Makanya kita selalu bilang tidak boleh anak keluar dari FKUI karena bicara soal biaya. Betul. Ya. Tapi ini kita bicara soal reguler ya, karena UI kan juga punya FKUI juga punya pilihan untuk yang kelas internasional. Tentu jangan wah nih dia kelas internasional udah jelas ini memang ini minta gratis, jangan. Ini untuk yang kelas reguler. Tahu diri. Ya, dan kelas reguler ini adalah mayoritas yang kita terima. Karena memang kita kunci bahwa penerimaan yang reguler ini memang lebih besar. Dan yang internasional itu hanya 1/3 dari yang reguler ini. Karena memang yang reguler ini yang saya bilang tadi kita bisa memberikan pembiayaan sampai 0 rupiah. Oke, Prof. Mungkin ini sekarang kan lagi pendaftaran nih. Ya. Apa sih tipsnya bisa diterima di FKUI? Ya prinsipnya ya mau bilang belajar udah kan mau dibilang apa lagi kan gitu. Tapi memang terus terang saja ya oke lah kalau ini kan sudah di ujung nih ya kan. Ya, jadi mestinya memang mereka siap pada saat masuk kelas 1 SMA sebenarnya. Oh, dari kelas 1 mestinya ya kan. Dari awal ini kan ya mestinya dia sudah siap ya. Di kelas 10 misalnya dia udah siap nih mau jadi mahasiswa, dia mesti berprestasi terus. Gitu loh, jangan ini kemarin dia nilainya jatuh, sekarang memaksain ya berat karena dia sebenarnya tidak siap secara itu. Tapi nggak apa-apa kalau memang Anda memang termasuk yang sudah mempersiapkan diri dari kelas 10, kelas 11 dan di 12 ini makin kuat, silakan. Mungkin Anda punya kesempatan untuk juga bisa bertarung lah istilah berkompetisi untuk masuk di FKUI ini gitu. Memang terus terang saja acceptance kita tuh cukup signifikan ya. Jadi kami hanya menerima mungkin 3-5% dari yang mendaftar. Ya, untuk beberapa program bahkan sekitar 2% saja yang kita terima. Jadi kalau ada 100, ya kita cuma terima ambil 2 gitu kasarnya. Prof, kalau kayak saya nih misalnya rankingnya kepala 2 mulu gitu, 20 daftar jangan. Ya, itu yang saya bilang tadi, mesti tahu diri kasarnya begitu. Jadi itu yang harus kita ingatkan, Anda mesti selalu 5 best ya kan, 5 best student ya kan. Jadi mesti yang 5 yang terbaik lah gitu. Tribuners, jadi kata Profesor Ari, kalau yang rankingnya besar-besar tahu diri lah. Jadi bagi yang 5 besar, Anda bisa siap tempur untuk masuk FKUI. Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan gali lebih dalam tema yang lebih menarik.